Assalamualaikum teman-teman kelas 5. Apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Bu Asi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 di kelas 5. Subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bu Asi akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya teman-teman juga Bu Asi berharap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Ini ada sebuah gambar bersepeda di mana bersepeda merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas manusia yang melibatkan alat gerak manusia. Yang digunakan dalam hal ini adalah kaki sebagai alat gerak manusia. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dalam paragraf ini, kita dapat menjumpai ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Untuk paragraf selanjutnya, teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa mencocokkan jawaban ide pokok teman-teman dengan yang ada di slide berikut ini. Nah, jadi sudah paham kan teman-teman menentukan ide pokok dari paragraf? Jika belum paham, teman-teman harus banyak berlatih. Karena sebuah kemampuan itu ketika tidak diasah dengan baik, maka tidak akan terbentuk juga dengan baik. Seperti halnya pisau. Ketika dibiarkan begitu saja akan tumpul. Namun ketika diasah, dia akan semakin tajam. Begitu ya teman-teman. Bersepeda merupakan salah satu aktivitas manusia, yaitu bergerak. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari kita bisa bergerak itu kenapa ya? Nah, organ gerak pada manusia terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif berupa rangka karena tidak bisa bergerak dengan sendiri. Organ gerak aktif berupa otot karena memiliki senyawa kimia yang bisa membuat. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama agar dapat bergerak dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Fungsi rangka sebagai alat gerak pasif, menegakkan tubuh, melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Bagian tengkorak, bagian badan, dan anggota gerak. Anggota gerak atas yaitu tangan dan anggota gerak bawah yaitu kaki. Rangka kepala, ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas dan rahang bawah, serta tulang kepala belakang. Rangka badan itu terdiri apa saja? Ada tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Tulang anggota gerak atas yaitu tangan terdiri dari lengan atas,
tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang telapak tangan. Tulang anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis yang kecil, kemudian yang besar namanya tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Alat gerak aktif atau otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang. Fungsinya otot menggerakkan tulang, menggerakkan otot organ-organ tubuh, dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot itu ada 3 macam, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, sekarang cirinya. Otot polos itu inti selnya di tengah, berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel, dan pergerakan otot lambat, mudah lelah, bekerja dengan sendirinya, tidak dipengaruhi otak, jadi tidak sadar bekerjanya. Kalau otot lurik sebaliknya, bekerja atas perintah otak, melekat pada rangka, inti selnya di tepi, bentuknya silindris. Sedangkan otot jantung bentuknya sama, silindris dan bercabang, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah, berbeda dengan lurik, kalau lurik di tepi, kemudian terletak pada jantung, sistem geraknya tak sadar, kemudian bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Nah, selalu jaga kesehatan rangka kalian dengan berolahraga yang teratur, supaya dapat beraktivitas dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, ini menurut survei provinsi 2010 ya. Nah, ini kepadatan penduduknya bisa teman-teman perhatikan. Ini mulai dari yang merah sampai hijau, berarti ketika merah itu lebih dari 1.200. Kalau orange, warna yang orange itu 600 sampai 1.200, berarti ya Jawa di sini termasuk yang padat. Kalau ketika dia warnanya hijau, ini berarti masih rendah. Ini paling rendah ya, ketika dia hijaunya tua, dia itu berarti sedikit penduduknya. Jadi dari peta ya, jadi bisa kita lihat bahwa di sini ada yang warna hijau berarti paling sedikit penduduknya. Kalau yang orange ini berarti padat penduduk. Baik, kita lanjutkan. Manakah pulau yang paling padat? Nah, berarti Pulau Jawa. Manakah pulau yang paling sedikit penduduknya? Yaitu Pulau Papua. Nah, sekarang peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini ada suku mana saja ini? Ada suku Sumatera Barat, ada Riau, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jateng. Nah, kita berada di sini ya, Jawa Tengah. Ada yang di Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat. Nah, ini berbagai macam suku bangsa. Pulau Jawa, sukunya apa? Suku Jawa, Sunda, Tengger, Cirebon, Osing, ini Jawa Timur ya. Kemudian suku Baduy. Selanjutnya, kita lanjutkan ya. Pulau Sumatera, sukunya apa saja? Ada suku Aceh, suku Gayo, Melayu, Batak, Nias, Mentawai, Minangkabau. Kalimantan, ada suku apa saja? Dayak, Kutai, suku Pasir, Bajau, Banjar, Melayu, Tidung. Nah, sekarang bentang tampakan alam Indonesia. Simbol kenampakan alam pada peta, ketika ada garis bercabang itu berarti sungai, kemudian ada gunung aktif itu berarti segitiga warnanya merah, kemudian ada gunung yang sudah tidak aktif berarti segitiga yang warna hitam, kemudian danau, kemudian simbol warna pada peta. Dataran rendah itu hijau, kalau dataran tinggi kuning, orange, coklat. Semakin gelap warna, maka semakin tinggi ketinggiannya. Nah,
Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di lingkungan, di mana kenampakan tersebut terbentuk akibat dari tindakan yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Di Indonesia, kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam yang alami dan buatan. Penampakan alam di Indonesia atau disebut bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, sungai, dan danau. Kalau kenampakan buatan, itu kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan manusia. Contoh, waduk, kebun binatang, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Bentang alam yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca, keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Keadaan iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi 3 jenis iklim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Iklim musim terdiri dari angin muson barat, Oktober sampai April, kalau angin muson timur, April sampai Oktober. Ini kita kenal dengan musim hujan dan kemarau. Iklim laut terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki laut yang luas. Maka banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Iklim panas terjadi karena Indonesia ada di daerah tropis, di mana suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadi hujan. Persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, sabana, hutan mangrove, padang lumut. Nah, kemudian coba teman-teman amati bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Ada fauna asiatis, peralihan, dan australis. Nah, ketiga pembagian ini tentunya didasari sebuah aturan. Apa itu? Yaitu adanya garis Wallace dan Weber. Nah, fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan Timur. Ini dibagi menjadi 3. Kalau asiatis banyak ditemui hewan besar seperti gajah, badak berjula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang hutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Fauna yang menghuni wilayah antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, dan lain sebagainya. Reptil yang menghuni wilayah ini ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Sedangkan untuk jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Sedangkan di Indonesia bagian timur atau Australis, mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak, irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai adalah cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namandur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, kalian sudah paham kan mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia?
Dengan mempelajari keragaman di Indonesia, kita semakin cinta Indonesia. Karena Indonesia itu beragam dan sangat indah. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Sila pertama, melaksanakan ajaran agama masing-masing, menjaga kerukunan beragama. Sila kedua, berteman tanpa membedakan latar belakang, tidak berat sebelah ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, saling membantu dengan orang lain. Sila ketiga, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari budaya lain, mencintai budaya sendiri, serta cinta produk dalam negeri. Sila keempat, mengikuti pemilu, musyawarah mufakat, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. Sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, melaksanakan pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan nasional. Sekarang, coba teman-teman amati gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tanda silang jika tidak sesuai. Nah, di sini tentunya teman-teman sudah tahu ya, kira-kira mana yang sesuai. Nah, teman-teman nanti pikirkan ya bersama-sama ayah bunda di rumah. Nah, nomor 1 ternyata sesuai. Nomor 2 sesuai. Sesuai. Gotong royong juga sesuai, menjenguk orang sakit. Nah, ini berantem enggak boleh, membuang sampah enggak boleh, membunuh burung enggak boleh ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai menentukan ide pokok, organ gerak manusia, tentang alam Indonesia, dan nilai luhur Pancasila.